Oke, kalau bagi saya sendiri ya, bagi saya yang termasuk aktif di dalam membaca dan melihat perjalanan sejarah daripada orang-orang di atau manusia di kawasan Danau Toba secara historis, bahwa keberadaan Tugu itu baru ada di zaman kolonialisme, di zaman era Belanda. Dan sebelum adanya kolonial, mereka yang mereka ketahui sebagai pengakuan dan keberadaan leluhurnya adalah makam atau tinambor atau tambak batu natur dan atau tambak, kira-kira begitu. Nah, datangnya kolonial Belanda membuat transformasi besar-besaran di dalam tatanan orang Batak itu sendiri. Baik itu ketika jending dan kolonial, mereka melihat ada praktek perbudakan di dalam sistem dan tatanan adat Batak itu sendiri. Dan seiring dengan itu, jending melihat ada kesempatan untuk mengambil hati daripada manusia yang ada di kawasan Danau Toba dengan membebaskannya dan membayar utang-utangnya. Dan ketika mereka dibebaskan, disekolahkan dan diberikan pendidikan yang layak, dan mereka kolonial, mereka memiliki kekuatan finansial, dan setelah itu mereka mencari suatu kekuatan di dalam adat Batak itu dengan cara membentuk suatu komunitas dan diakui keberadaannya, dan disitulah munculnya Tugu itu sendiri. Jadi pada awalnya Tugu itu digagasi oleh orang-orang Batak elit saat itu, dan kemudian itu menjadi kebiasaan kepada kita sampai sekarang. Dan banyak itu marga-marga atau kelompok-kelompok marga yang membuat Tugu sebagai alat, sebagai legitimasi identitas dalam setiap marganya, tanpa dan mengesampingkan tarombo dalam arti kita tahu bahwa hal yang paling fundamental dalam orang Batak adalah tarombo membentuk marga membentuk huta membentuk porca membentuk bius, dan bius sebagai legitimasi tertinggi dalam struktur Habatakon dalam bentuk hukum adat masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini, keberadaan Tugu di tanah Batak. Nah, kepada penonton dan kepada yang ingin naik sebagai narasumber, boleh memberikan pandangan, boleh juga memberikan pro dan kontra, tetapi tidak menyerang pribadi dan tidak menyerang kelompok secara membabi buta. Nah, apakah dampak daripada keberadaan Tugu ini berpengaruh besar bagi identitas orang Batak? Sekarang pertama kita berikan pandangan daripada Tulang TP Duta tentang keberadaan Tugu, dan terkhusus secara spesifik dielaborasi dengan marga Pasar Ibu itu sendiri. Baik, Nauli. Bagi kami marga Pasar Ibu di seluruh Indonesia, sebelum ini sebetulnya tidak pernah terlalu risau. Walaupun kami Buido Honor sebagai salah satu marga, bisalah dikatakan kami dengan proud to say, ya, kami bangga mengatakan marga Namion sebagai marga Matanari besar, ya, ke marga-marga Batak. Bahasa Bui Songoni mungkin karena sebelum marga-marga dari klan Isubahon muncul di tanah Batak, Hamis yang guru tetiap bulan satu habiahan bodar korat 8 generasi, kami tidaklah sebetulnya dalam tanda kutip, ya, orang Batak. Kalau definisinya Batak nasi sonari alana opungami be guru setiap bulan dikisahkan konon datang dari negeri, dari daerah Asia bagian daerah Vietnam sana lah, ke arah Kamboja gitu, ya. Dia adalah imigran pendatang dari sana yang berpindah-pindah atau yang digrup dengan Batak tua, datang ke Sahat Tusianjur mula-mula
sampai 8 generasi itu anaknya Seribu Raja, anak di Seribu Raja, Raja Borboran, anaknya Raja Borboran, Raja Hatorusa II, anak di Raja Hatorusa II Datu Tala Ima Datu Manurung, anak di Datu Tala Datu Popang Balasaribu, anak di Datu Popang Ima Datu Maradang Dalu Dohot Sang Maima, anak nggak mamuse Pasaribu, nama buat gor Pasaribu Habia Botar Porat. 9 generasi opung baru kami itu belum ada satupun yang bermarga. Hampir mereka semua berasal dari daerah Gayo, Alas dan Singkil, khususnya dari tanah Gayo. Itu dari penelusuran kami dari berbagai sumber. Nah, alani Boy Dohonon sampai tu opungami nama mau Pasaribu Datu Maradang Dalu yang makamnya ada di Lumbang Kuning yang di Porseang sekarang. Nah, dong di Viti-Vitiki. Praktis dikatakan kami belum bisa disebut sebagai Habataho Songo Sisonari. Alana Sanggayo dope nenek moyang kami. Baru kemudian tutoro berbaurlah, berasimilasi dengan marga-marga klan Isubau. Di Sima, Bulhami memang ya tentu sudah terikat dan terabsorb dalam Habatahun. Even mulai dari Cianjur, karena Seribu Raja, anak Ngai Borboran itu adalah lahir di Cianjur. Nah, alani sangat mungkin Bolohami kan memang akan nenek moyang kami Mamuka utara terus, mulai Sibisa, mulai di Sani Datu Tala, terus berimigrasi satu, Litong satu, Tubaru satu, Tapsel satu, Gayo satu, Portibi satu, Asahan di dinasti Simargolang. Membuat kami itu, Pasaribu itu terlalu cair. Alana sudah hidup perani Borbor, Akasi Pahutar, misalnya Sipahutar, Matodang, Tarihora, dan lain-lain berhak mendukung Pasaribu. Sehingga mungkin karena Pasaribu ini menjadi sabungan. Kadang ada ngopung kami nama Marguar Pasaribu tidak ada. Pasaribu itu kalaupun dikonotasikan paling mendekat hanya merefer tu opung nami Pasaribu, Patua Seribu Raja atau Seribu Raja. Hanya itu. Aku namu dopung kami dan orang berkor Pasaribu. Jadi bolo di dokpe Pasaribu itu tidak ada, memang tidak ada opung kami berkor Pasaribu. Tapi habi gabi membuat goar marga Pasaribu dimulai habian bundar goar anak Datu Maradang Dalu. Nah, alani Oma bagi kami Pasaribu dan Borbor, aku akan semua Matodang, akan lain-lain seputar kan tubuhnya lagi sudah. Bahkan Lubis tingkat ditoro pengaruh tubuh lain belum hamil Pasaribu. Sampai hari ini tidak ada tubuh Pasaribu. Dan walaupun sudah 3 kali, bahkan mungkin sudah lebih gagasan 2 kali gagal, yang panitia sudah dibentuk juga 2 kali gagal. Sebenarnya kami tidak terlalu risau dengan hal itu karena mulai dihami sono kenakan ini bahkan untuk bersepakat tentang ide Utanami asal di Pasaribu. Betul lahir opung kami Datului Habia Botar Porat di Siputa. Tapi seperti yang orang Batak tahu mungkin kisah Nipa Bangadalu Losum antara di kakak beradik Lubis do Pasaribu. Di generasi anak konda sudah migrasi sesiputak si borong-borong. Ngarong nalau tu Bahun Atas, adong nalau tu Persuburan, adong nalau tu Dulur Imun, adong nalau tu daerah baru satu si Bulga. Jadi bagi kami Pasaribu Tugu ini pertama ala nidang habata otak kapolarisa kami nasrinimun. Ada tu tidak ada itu, walaupun ada sekelompok-kelompok elit. Biasanya yang menggagas selalu elit. Muluna Wida, ada Dudak Pertanjung, ada Bomer Pasaribu, ada pejabat mantan pejabat John Bidel yang seorang chief executive officer-nya dulu grupnya Salim Group, orang
persuburan, ya, yang dulu pendiri Indosiar. Kalau dulu Ambor pernah tahu dulu di sejarah di Indosiar itu pertama ada acara Batak, itu acara Horas, itu adalah karya dari John Bidel Pasaribu. Dia adalah tangan kanannya Salim Group dulu, dia CEO-nya Salim Group. Jadi ada udah judul acara Horas, tiap hari Sabtu atau Jumat itu acara khusus orang Batak. Bahkan ada bisa acara Marhata menuju di Indosiar, itu pernah ada. Tapi akhirnya semua itu hilang. Tidak ada sedikit pun melahirkan suatu monumental, ya, monumental. Alani itu kon bagi kami Tugu ini sekarang ini tidak terlalu risau. Alai adok kami sonari ada suatu alat terpecah dua kami. Alana gerakan-gerakan politik di video sonari Punguan Pasaribu yang di Indonesia yang terdaftar di Kumham. Dan yang satu mau mencoba sekarang ini menggagas mendirikan Tugu. HP halaki sudah organisasinya yang kecil, baru lahir tahun 2023, tapi karena di sana ada Bendi Pasaribu, semua kita mungkin tahu Bendi Pasaribu, ya, yang aslinya dia adalah Limbong. Limbong dia sebetulnya dulu sudah menjadi Limbong, tapi kemudian demi politik dia mendaftarkan, mengubah nama marganya kembali ke Pasaribu, walaupun itu saja bertentangan dengan apa yang disepakati oleh nenek moyangnya dengan marga Limbong. Karena dari nenek moyang mereka sudah Limbong. Tapi itulah saking hebatnya tujuan-tujuan politik. Maka Beni ini dan kawan-kawan menggagas untuk mendirikan Tugu semata-mata yang saya lihat bukan karena Pasaribu berkeinginan peparan, tetapi ini adalah kepentingan elit saja. Hanya demi kepentingan elit tertentu yang mau mencoba menorehkan, menunjukkan ini loh aku. Nah, aku akan berbuat ini sehingga mungkin lewat nanti ini kalau jadi berharap untuk tujuan-tujuan politik. Bahkan mereka mendirikan organisasi Punguan Tandingan ini adalah sebagai, tadinya awalnya adalah lahirnya sebagai salah satu faksi sebetulnya di Punguan Pasaribu, yang kemudian karena tidak puas dengan hanya dia berupa sebagai faksi yang membawahi, membidangi ekonomi dan politik waktu itu, ya akhirnya sekarang dia mengurusi Punguan. Ya terjebak juga mereka, walaupun lahirnya adalah untuk tujuan ekonomi, keekonomian. Waktu itu mereka penggagasnya berpikir begini, sebenarnya ini lahir dari PPDB juga awalnya. Waktu itu ada pemikiran seperti ini, kenapa tidak Punguan Pasaribu ini begini besar, kita di Jabodetabek ini setiap kalau mau bona tahun aja nggak ada lagi gedung yang bisa menampung. Yang terakhir kami bulan lalu kan bona tahun di Velodrome, di situ hampir sekitar 4.000-5.000 lebih orang datang. Mungkin orang-orang politik ini kan ininya kan tajam, ininya cepat ya. Kenapa nggak dimanfaatkan aja nih masa, dibuat kartu anggota dan lain sebagainya. Nanti dapatlah dana bantuan dari Keksbank dan lain sebagainya. Mereka mengikuti, ternyata mereka mencalonkan diri menjadi DPD dari daerah, ada yang istrinya mencalonkan. Jadi dengan sangat gamblang sebenarnya terlihat ini hanya tujuan-tujuan orang-orang elit tertentu. Jadi hanya ditunggangi. Saya sedihnya Punguan Pasaribu Nabolu ini ditunggangi oleh elit-elit ini. Ala yang macam DPD dotong istrinya, ala yang macam DPD dotong gimana, ala yang dapat bantuan dotong sana Senkesbank. Dimanfaatkanlah organisasi ini untuk menunjukkan eksistensinya lagi dibayar masonari panitia pembangunan Tugu. Ini mereka sudah pergi ke Siputak, dibuatlah acara tabur ikan di sana bulan lalu. Nah ini bagi saya ini bukan tujuan untuk mempersangapi akan leluhur, karena kuburan leluhurnya sendiri mereka tidak pernah abai, tetapi mereka abai kepada sebuah monumen hanya yang melambangkan kebolehan hal dapat tuduhon habuyun hagugon, tetapi sesungguhnya opungnya sendiri di mana taruh bonus silsilan datang adongi boto boleh disukun nama panitia kedua tubui berani asonare face to face kalau berhadapan bercerita tentang torsa tentang sudia kopungani. Ketua panitia itu sendiri tidak paham Tarombo Pasaribu, tidak paham Torsa Pasaribu. Ini sungguh sebuah ironi yang menyedihkan. Itulah dulu host. Oke, terima kasih ke Mang Tepe Duta. Sebelum kita ke
narasumber yang lain kepada penonton, tap layar dong, tap layar dan posting ulang, dan kita bertanya kepada tulang BS kan nanti dia dengan keberadaan marga Simanjuntak dan keberadaan tubuh bagi marga Simanjuntak itu sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mau lihat ya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh tulang TP Juta tadi. Ini tubuh itu kebanyakan adalah bentuk-bentuk atau cara-cara orang tertentu mengaktualisasikan diri, menunjukkan keberadaannya, seakan-akan dia bisa dengan mendirikan tubuh itu, dia bisa menghormati atau memberikan penghargaan terhadap leluhur yang dimaksud. Padahal sebenarnya esensinya tubuh itu tidak ada. Terutama apabila dalam proses pendirian tubuh itu banyak aturan-aturan adat yang dilompati atau tidak dilaksanakan. Salah satu contoh misalnya, jika memang tujuannya menunjukkan kebersamaan, peparan tubuh yang didirikan atau persatuan, seharusnya semua orang terlibat, semua orang diajak untuk duduk bersama. Kalau memang tidak semuanya setuju, seharusnya di stop dulu. Jangan ke depan tubuh itu menjadi sebuah pertanda bahwa si A, si B jadi berbeda. Nah, tapi di satu sisi saya lihat setelah berkembang di contoh di Simanjuntak, ada beberapa orang yang duduk mengatasnamakan bahwa mereka peparan Raja Marsudi dengan tujuan menghormati leluhur tersebut atau Raja Marsudi. Mereka dengan bangga mengatakan bahwa kami ini cinta dengan leluhur kami harus mendirikan tubuh. Tapi mereka lupa kalau tubuh itu bukanlah produk budaya Batak, bukan produk budaya Batak. Setahu saya pun leluhur-leluhur kita yang dulu itu mereka lebih mementingkan kebersamaan leluhur itu ada di satu tempat, yaitu Tabak Natibo ataupun di Batu Napir. Nah, dikala orang mendirikan sebuah tubuh seperti yang dibilang tulang TP Juta tadi, Hinapura aja nggak selesai. Bagaimana kita dipersatukan? Bagaimana pertanda itu? Nah, kemudian esensi tubuh, saya kira bukan itu yang paling penting di marga, tapi Tarombo harus selesai dulu. Bagaimana Tarombo bisa mendudukkan masing-masing keturunannya itu. Kalau kita tidak selesai di Tarombo, adigem mataboto manangna idia dohudulatta, ise dohita di sini. Jangan kita anggap Tarombo itu hanya sekedar daftar nama doang. Itu menunjukkan kita itu dari mana, kita itu siapa di marga itu. Nah, kemudian yang saya lihat fenomena di Simanjuntak, mereka itu sepertinya mencari legitimasi kalau kami ini sudah duduk bareng gitu. Walaupun menurut saya itu hanya kompromi beberapa orang. Boleh dikatakan sudah ada dari Merdaup, ada dari Sitombuk, ada dari Huta Bulu, tapi itu tidak bisa mewakili siapapun. Mereka itu hanya beberapa orang duduk bersama tanpa memahami dulu siapa mereka di Simanjuntak itu. Jadi buru-buru mendirikan tubuh seakan-akan ingin mempersatukan, padahal enggak, omong kosong jadinya. Dan bahkan yang saya bilang itu melompati aturan-aturan adat yang sudah ada, itu lebih kasihan lagi ngelihatnya. Seakan-akan mereka udah paling mengerti. Makanya saya pengen dalam diskusi ini kita gali dulu bagaimana pemahaman marga-marga lain tentang dasar marga-marga itu mendirikan tubuh. Dan kedua, apa sih sebenarnya aturan-aturan adat yang seharusnya dijalankan sebelum mendirikan tubuh. Kalau boleh minta sih kita elaborasi dulu sampai di situ, supaya nanti kita juga memahami, oh ternyata begini tubuh itu ya.
Apa dasar mereka mendirikan tugu? Begitu dari saya sementara. Oke, terima kasih kepada sudah memberikan pandangan dari pandangan pribadi dan juga mengelaborasi dengan mereka sendiri dengan junta. Nah, sekarang saya mau kepada penonton silakan tap-tap layar dan posting ulang dan selamat bergabung Amang Kompor Adat Batak. Ya, selamat malam Lehoras. Oke, tadi kita sudah bahas itu keberadaan tugu bagi orang Batak dan apakah tugu itu bagian daripada kebudayaan dan kebiasaan adat Batak itu sendiri. Nah, Amang sendiri sebagai pelaku adat dan juga sudah ikut melaksanakan praktek-praktek adat. Nah, dalam adat Habatakon itu sendiri ada tidak membenarkan daripada keberadaan tugu itu sendiri sebagai simbol atau sebagai alat untuk legitimasi identitas, dan silakan nanti dielaborasi dengan keturunan daripada Tuan Sorbadi Julu sebagai rumpun daripada kelompok Amang sendiri. Silakan. Mulai di Amang Hos do diaka podok na tutu aku selalu. Nah, jadi terkait dengan keberadaan tugu di Halak Batak, ya menurut saya ini adalah salah satu bukti yang bisa kita lihat dan juga bisa kita sentuh yang menjadi legitimasi satu-satu marga itu menunjukkan persatuan dan kesatuannya. Ya terlepas seperti apa yang disampaikan oleh Amang Bes tadi, ketika tidak semuanya sepakat. Ya, saya coba membahas ketidaksepakatan di dalam suatu hal. Saya mau menyederhanakan seperti ini, host. Terkait dengan bagaimana suatu kelompok ataupun satu rumpun itu, apakah harus sepakat semuanya untuk melakukan suatu hal? Tidak ada satupun dunia ini yang melakukan hal seperti itu. Harus sepakat dengan semuanya lalu bisa melakukan sesuatu hal. Bahkan Nasosonario Dudetikon sebagai tokoh besar, bahkan terbesar mungkin ya di seluruh dunia, bahkan sepanjang masa, Nasudetiko doro Tuhan Yesus Detiko rotu Burtibion, belum tentu kita sudah setuju. Pasti ada yang nggak setuju di situ. Enggak pasti kayak video bene pas rak boru sunde apa Tuhan Yesus ini adalah setuju. Artinya di situ apa? Ya kita juga jangan memakai alasan seperti itu dalam hal membuat hal besar. Sedangkan rapat aja 50% tambah 1, ya hasilnya itu sudah sah. Ya terkait soal niamang TV di Marga Napinasa Ninasida, saya juga tidak masuk ke dalam lingkaran itu, tapi menurut saya memang keberadaan tugu ataupun pembangunan suatu tugu kayaknya nggak seperti itulah, bahwa adanya satu oknum yang ingin menunjukkan begini begitu ataupun ingin menunjukkan pesonanya karena kepentingan, nggak juga lah. Kalaupun ada, tapi nggak juga itu bisa kita pakai untuk membuat narasi dalam mengartikan suatu keberadaan tugu. Kuingok do petik pembangunan tugu si Matupang, Syatur Siburen Togatoro, yang mana aktor utamanya itu nggak pernah, bahkan sampai sekarang banyak orang nggak mengenal beliau. Padahal dia sebenarnya dari dia dananya, dari dia ininya, pokoknya banyak lah. Tapi banyak marga Simatupang bahkan tidak mengenal beliau. Bahkan dia nggak pernah pasang baliho lah, inilah itulah. Akan tetapi memang tugu itu adalah satu seperti yang disampaikan kawan-kawan, tugu itu memang ya suatu legitimasi ya, bahwa memang satu marga itu menunjukkan persatuan dan kesatuannya. Lalu kita tanya dulu, kenapa masih banyak marga-marga yang belum mendirikan tugu? Kita nggak usah munafik,
Karena memang belum bisa bersatu. Di kami Parna, kenapa nggak bisa mendirikan Tugu? Karena belum bisa bersatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Karena ada perbedaan. Nah, intinya keberadaan Tugu dari satu marga berarti mereka sudah bisa mengedepankan persatuan dan kesatuan dan meninggalkan sesuatu, mungkin ada kekecewaan atau hal lain, atau mungkin merasa kurang nyaman, kurang enak, kurang adil dalam suatu kelompok, satu rumpun. Tapi dia meninggalkan itu demi menunjukkan bahwa kami memang satu marga ini bersatu. Gitu. Itu menurut tahu mulut Tugu. Walaupun akan hurokon tebingan, Tugu itu ya betul, itu sama seperti Piagam. Ya mau tidak mau juga kita harus akui. Sebenarnya apakah harus S2 untuk menunjukkan seseorang itu berkualitas ataupun ber-IQ tinggi? Enggak juga. Tapi harus kita akui memang di saat sekarang ini ya harus ada sertifikatnya, harus ada ijazahnya untuk menunjukkan dia lulus SMA, untuk menunjukkan dia sudah sarjana. Tapi bukan penentu juga bahwa dia lebih pintar dari kita yang nggak ada tamatan. Nah, sama juga halnya dengan Tugu tersebut. Cuman memang ya terlalu kerdil juga ya kalau misalnya Tugu itu kita ibaratkan seperti tippingan saya tadi, seperti Piagam. Cuman saya hanya mencoba membuat narasi yang paling sederhana lah. Ya kalau tentang Tugu itu produk Batak atau tidak, ya saya juga tidak bisa merespon dalam hal itu, host. Soalnya maju Amang, host. Oke, terima kasih kepada Amang Kompor Adat Batak, dan saya akan buat itu pertanyaan yang lebih spesifik tentang keberadaan Tugu dan marga. Dan kira-kira dari Amang Adber atau Amang BTB dari Amang Hosa TV ada yang mau disampaikan tentang keberadaan Tugu di Tanah Batak? Sebentar, saya mau kasih apa dulu. Saya sangat kontra sama tulang BS ya. Katanya Tugu itu tidak ada esensi. Sementara Tugu ini adalah peninggalan satu kenangan atau bukti sejarah bagi kita bahwa inilah titik awal kita bisa menatap kehidupan, menatap matahari muncul dari mana, terbenam di mana. Ini adalah bukti, inilah asal usul kita. Tapi tulang BS mengatakan itu tidak ada esensi. Oke, saya tidak mau, mungkin itu pendapat tulangnya. Yang kedua, saya tidak mau terlalu jauh mengurus marga ini. Sementara kalau sebuah marga masih belum ada tugunya, dan kita tarik kepada apakah Tugu ini produk Batak. Kalau ini produk Batak, harusnya ini semua jelas. Harusnya ini semua marga-marga ini punya Tugu. Dan kalau ini pemberian atau piagam, ini yang memberikan ini siapa? Ini dulu. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Amang BTB atau Amang Andor. Ada yang mau disampaikan supaya kita masuk ke pertanyaan jurus? Jauh orang aku nak ingat apa dah bodoh dok lebih sebelah lihat sepeda bodoh dok amang kubur. Jadi sonon masuk nama kubur nak pengen rekon lebih lagi. Bahasa apa julu kita mau betugu tebak tapi tebak perseret tapi sudah pature. Subuh kita perseret ale tapi tugu. Tugu nana nggak mau cabile dong bang nama perseret dong. Kan itu naik. Soalnya lu masuk zona nilai usaha TV nak kira kondangnya tujuan nilai kondisi usaha TV. Oke. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua sebelum kita nanti masuk ke bertukar mengadukan pendapat dan narasi. Bagaimana pandangan daripada setiap yang ada di room ini membangun Tugu tetapi Tarombo belum selesai? Karena yang saya ketahui bahwa Tarombo adalah asal daripada marga, dan marga adalah asal daripada Huta, dan Huta adalah asal daripada Horja, dan Horja adalah asal daripada Bius, dan Bius adalah kesimpulan daripada adat itu sendiri. Nah,
Buat cara panibang yotta taringo tu jol manang sada kelompok nang pajong jong tugu ya tarombo dan tikos doke. Silakan ke tulang ke bedujang. Iya. Eh, karena Pasar Ibu sampai hari ini faktanya belum bisa dan bersepakat dope lawan Pajong Joko Tugu, walaupun sudah ada sekarang satu sempalan organisasi Pasar Ibu mencoba sedang menggagas ini, masih gagasan, tapi saya yakin itu tidak akan mungkin tercapai karena gagasan-gagasan yang sebelumnya dengan ide pemikiran yang lebih besar, dengan juga para pelaku yang lebih kompleks juga gagal. Nah, jadi boleh sangat jauh. Justru salah satu yang menjadi dasar gagal HAMI Pasar Ibu, Pajong Joko Tugu sudah berulang kali, bahkan sudah pernah dibentuk panitia, bahkan dananya sudah pernah ada di tahun-tahun 70, 60, 70, berarti sudah sekitar berapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi rasanya satu marga atau satu adalah sebuah tindakan yang absurd. Naik Pajong Joko Tugu, HP hinaborni opung ada di Tugu Hono pe dan ibu teman di dia. Poin. Bahkan di HAMI Pasar Ibu, unang mahina porna bahkan untuk menuturun ide do hutani HAMI Natolu yang bisa disebut sebagai asal usul atau original asal nami itu pun belum bersepakat. Apalagi di Torsa dan naik Pajong Joko Tugu, mereka membangun sebuah torsa atau cerita atau perjalanan hidup di Opungani dengan hanya rekayasa di engineering oleh hanya segelintir orang, karena kami pernah duduk bersama dengan mereka dan mereka sama sekali tidak memiliki basic pemahaman pengetahuan yang mumpuni tentang tarobo dan torsa-torsa di Opungani, tapi berani segelintir orang ini dengan torsa-torsa yang gak jelas, dengan tarobo yang sungsang waringin sungsang lah saya katakan itu seperti ajian waringin sungsang, berani mereka menggagas Pajong Joko Tugu. Boleh menurut tahu ini adalah bentuk penghinaan terhadap Hasangapun, Habong Galong, atau Upunani nama pasangan pihak ini. Bagaimana bisa sebuah tugu hendak dibangun tetapi dengan tidak di atas dasar nakilka di dokon lae andor lae ko kombur tugu itu sebagai salah satu simbol bukti kebersamaan. Ya, kalau memang itu dilakukan seperti itu, tetapi bagaimana kemudian ketika di Marga Pasar Ibu ada sekelompok kecil orang mau mendirikan tugu, justru bukan di atas dasar kesepakatan kebersamaan, tetapi hanya untuk menunjukkan keelitan, menunjukkan kemampuan finansial. Lalu mereka mau mendirikan tugu tanpa bersepakat, tanpa duduk dengan memadai dan bersilaturahmi dengan minimal para stakeholder dan shareholder daripada Marga Pasar Ibu itu sendiri. Apakah demikian? Maka saya katakan kalau demikian, maka ini tugu bahkan telah di-engineering, telah direkayasa sedemikian rupa, malah bukan menjadi alat pemersatu, tetapi malah menjadi hanya alat elit untuk menunjukkan ini loh aku bisa. Gak peduli apakah itu di koparan nanti mau mersamburetan, mau pecah tercerai-berai seperti apa. Apakah seperti itu? Saya pikir tidak. Dan saya percaya dan saya salut juga kepada marga-marga yang sudah mereka memang bisa duduk bersepakat bersehati membangun tubuh mereka seperti Somba Debata yang saya lihat begitu megah disebut tuan di Baliki. Nah, kalau memang dibangun di atas dasar kesepakatan, kesepahaman,
dan kesatuan hati, dan semua pinapurnya Kopunga memang sudah jelas, ya fine. Karena setiap orang juga berhak untuk punya kebanggaan. Setiap marga juga saya pikir berhak untuk sebuah kebanggaan, manakala hal-hal yang paling mendasar tentang Tarombo Torsa dan Akahinambornya Kopunga sudah memang clear. Tersonima, host. Oke, artinya tulang Tepeduta lebih mengedepankan sebelum adanya tugu, ada baiknya kita melakukan pencarian ulang atau mereka ulang daripada sejarah itu supaya tidak menjadi kebanggaan yang kosong, kira-kira begitu ya. Nah, Iya, oke, terima kasih kepada tulang Tepeduta. Nah, sekarang pertanyaan itu kita sampaikan kepada tulang BS. Apakah masih di sini? Oke, kita alihkan kepada ada. Oke, kita alihkan pertanyaan ini, silakan dielaborasi ke Amang Kombur adat Batak. Bagaimana itu tugu sudah berdiri tapi Tarombo belum selesai? Ya, baik. Tetapi kita harus ke bukti nyatanya. Adakah marga sekarang yang mendirikan tugu, tetapi Tarombonya masih pro dan kontra? Ya, menurut saya, Amang Gurjen, justru sebagai penghalang, sebagai penghambat ketika suatu marga ataupun satu rumpun tidak bisa mendirikan tugu, salah satu persoalannya di situ, di persoalan Tarombo. Ketika satu kelompok ataupun satu rumpun bisa menyelesaikan Tarombonya, perbedaan pandangan dalam hal Tarombo, mereka akan mendirikan tugunya. Karena di dalam hal membangun tugu di Habatakon bukan persoalan finansial, bukan persoalan logistik di sini yang lebih penting. Contohnya seperti ini, Mang Gurjen. Kalau kita mendirikan tugu itu, kita coba anggarkan biaya, katakan 1 miliar, itu sudah ikut pesta, atau 2 miliar. Oke, kami kemarin Tugu Sitanggang, kami menghabiskan 2, sekian M. Apakah ini dana yang besar? Bagi seorang pribadi. Ini kelompok, nggak ada besarnya itu sebenarnya. 100.000 bisa ala atau entas. Nah, persoalan tugu bukan persoalan biaya sebenarnya. Ini persoalan bagaimana satu rumpun itu bisa menyepakati sesuatu hal. Walaupun seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, ya masih ada ini, masih ada nggak sepakat. Yang kan nggak bisa juga. Kita harus paksakan 100% harus sepakat. Nah, intinya menurut saya, Mang Gurjen, dalam hal Tarombo dengan tugu itu sangat berhubungan. Bahkan sampai sekarang banyak orang marga-marga yang ingin mendirikan tugu tapi gagal. Mohon maaf ya, bukan gagal ya. Saya lebih mengatakan belum tiba waktunya lah. Gagal terlalu ini. Nah, itu kebanyakan ketika saya telusuri itu kan hanya perbedaan sudut pandang, perbedaan bagaimana tona torsa yang disampaikan oleh leluhur masing-masing, kakeknya masing-masing, ke dia berbeda dengan yang lain. Itu satu menjadi alasan untuk mendirikan tugu tidak sampai clear sampai saat ini. Nah, hanya saja memang jangan juga kita samakan makam dengan tugu. Makam itu menurut saya adalah ya di mana orang lahir tidak bisa kita pastikan di mana seseorang itu bisa lahir. Meninggal juga seperti itu. Bisa saja lahir di Samosir, makamnya di Jakarta. Kalau kita bicara makam, jadi jangan juga kita buat makam itu menjadi legitimasi suatu rumpun ataupun marga untuk menunjukkan legitimasinya, legitimasi satu marga. Enggak juga. Justru banyak satu marga-marga yang bahkan satu merek, satu rumpun berbeda siminnya, berbeda simi apanya makam kaleluhurna, katuguna, kasiminna. Hola beda bapa nama, hola beda nomor tinurodo. Ya banyak karena memang makam ini kadang banyak alasannya kenapa harus berdiri di sana, padahal mereka satu merek. Tetapi tugu belum saya temukan seperti itu.
Belum ada saya temukan satu marga dibuat tugu di sini, dibuat di sana. Itu belum ada saya temukan. Kalau makam, itu sudah banyak. Karena apa yang saya sampaikan tadi, kelahiran sama kematian ya sama aja, nggak bisa ditentukan. Hanya Tuhan yang bisa menentukan. Dengajo baik kurjejo arahnya diskusi. Sebentar. Nanti disanggah. Oke. Ya saya bukan soal menanggapi narasi kawan-kawan. Naik itu bukan soal kami terima menyanggah, Kurjen. Artinya kita itu dudukan dulu persoalannya. Maksudnya jangan sana sini tak jelas apa yang kita Lebih dahulu diskusikan. kan sudah saya jawab juga, Amang Bes. Pertanyaan sudah saya jawab. Narasi Anda sudah saya Enggak. tanggapi. Lalu di mana salahnya? Maksudnya Agak begini, lain, Amang Kurjen. Bes. Maksudnya gini, Udahlah, Kurjen, gas lah, gas. jangan kita Gas. analoginya jangan kita lahir di Balige, meninggal di Jakarta. Enggak begitu konsep leluhur. Oke. Ay kan na ropa kamu naik kamu nakkan yang ani gabe simin gabe kuburan nih kamu legitimasi nih hasilnya. Nah itu yang mau saya tangkapi. Oke. Itu masuk Kurjen. Gitu loh. Ibu to halak batak do kuburan-kuburan di leluhurna. Oke. Mau di halak Batak, kalau pada orang Batak itu sendiri, kalau sudah berbicara tentang akar, berbicara tentang leluhur, berarti identik dengan huta atau monapasogi. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kalau tadi Kombor adat Batak menyatakan apakah ada tugu berdiri di sana dan berdiri di sini, ada. Salah satu contoh adalah itu contoh yang paling spesifik itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Tulang BS dengan pertanyaan yang sama sebelum nanti semuanya saling bertukar pandangan tentang keberadaan tugu. Bagaimana pandangan Tulang mengenai tugu yang lebih duluan didirikan dibandingkan dengan keberadaan Tarombo yang dikesampingkan? Nah, sedikit saya balik bertanya, bagaimana kita tahu dengan siapa kita duduk? Kalau tidak ada Tarombo, apakah benar-benar ini satu marga dengan kita? Ataukah ini merasa dia sama marga dengan kita? Apabila Tarombo itu tidak ada, apa yang menjadi validasi kita buat duduk bareng dengan orang lain kalau tidak disatukan oleh Tarombo? Justru saya mau Tarombo menurut saya bisa divalidasi. Iya, justru saya mau mengarahkan bahwa hal yang paling sangat fundamental bagi orang Batak itu ya Tarombo. Nah, itu. Nah, dikala tidak ada Tarombo, bagaimana mereka duduk bareng? Sebentar dulu, host. Apakah ada sekarang marga Batak yang mendirikan tugu? Tapi tidak satu Tarombo, coba di marga apa itu coba? Tapi masih berantakan Tarombonya gitu ya? Atau mereka belum sepaham Tarombonya, tapi tugunya sudah berdiri, coba. Cilai Tugu apa itu? Tugu marga apa? Persoalan itu kan ya, tapi terlalu ekstrim kalau saya tanya. Ya, yang perlu ditanyakan atau perlu mereka pahami, ya apakah mereka memang betul-betul satu ini, seperti yang pernah kita bahas, apakah mereka memang betul-betul satu genealogis atau satu rumpun? Jangan juga nanti kan, karena begini, yang sebelah kan sudah ada narasi, ya kami nggak mengenali, kami nggak ini. Tapi nanti jangan juga nanti saya ini jadi dibully ya gara-gara itu. Iya, jadi maksud daripada pertanyaan itu supaya kita kembali kepada keberadaan tugu di Tanah Batak. Nah, yang menjadi Satu lagi Amang Burjan. Saya tahu saya belum ada tugu dari Siabungan yang di Pangururan. bagaimana? Yang saya tahu itu adalah makam. Saya tahu saya belum ada tugu Silai Sabungan di Pangururan atau di Samosir. Saya tahu saya itu adalah makam. Belum tugu itu. Yang saya tahu saya tugu Silai Sabungan itu adalah di Kililai Nakodang. Oke, bagi Amang sendiri perbedaan tugu dan makam itu seperti apa kira-kira? Untuk siapa yang membuat? Ya yang saya lihat di situ dibuat makam.
bukan saya yang mengatakan itu. Mereka yang bersangkutan yang menampilkan itu. Dan pertanyaan saya kepada Amang, bagaimana praktek dalam adat Batak itu bisa membenarkan daripada keberadaan tubuh? Ya, praktek dalam hal ini ya, rangkaian adatnya maksud host ya. Betul. Iya. Ya kalau tubuh ya itu terlihat dari misalnya Tonggoraja. Ketika marsukun Raja Bius, amang suhu ijohamu ambil Raja Bius. Dia do nah dia do nggak dia do hatana dia do nani do. Bola dia memang Raja Bius. Kami peparan nepung nami Raja Sitanggang. Neng adong sakak ni rohanami neng mabai perteda ni do bungi merhiki tubuh. Ayo. Dan itu dari dan lalu ditunjukkan dari bentuk yang dibangunnya. Yang dibangun itu apakah makam? Apakah homestay? Apakah tugu? Apakah hotel? Hotel juga bisa menunjukkan suatu persatuan dari satu kelompok. Kenapa tidak? Iya, kita paham akan hal itu, Amang. Tapi coba saya alihkan pertanyaan itu kepada tulang tepeduta. Bagaimana keberadaan tubuh di masa sekarang itu dibuat menjadi alat legitimasi daripada sebuah identitas, tetapi makam leluhur, huta daripada leluhur atau bonaniurat, termasuk itu secara spesifik tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh leluhur pada zaman dahulu itu tidak lagi dilakukan dalam level tubuh yang sekarang. Silakan. Itu Ambor, seperti yang ketikan saya tadi di room sebelumnya, pada akhirnya saya lihat tugu ini telah dibuat menjadi sebuah produk jalan pintas untuk melegitimasi Tarobo atau Torsa dari salah satu marga atau klan. Karena kalau dibilang Laikombur tadi, dia ruptu guna so dokter Tarobonen suku balik. Laikombur bisa berani memastikan bahwa ngato tasu di Tarobon yang kena bertubi? I don't think so. I don't believe that. Nggak percaya saya itu. Bahwa nongarong natota Tarobon bolu urusan dari natota alai boleh dah bersepakat alai di dokon, ya itu urusan mereka lah. Kalau mereka bersepakat atau bonami, karena kesepakatan itu pun pada akhirnya bisa dibuat menjadi satu rujukan. Alai bolo na wida air on karena sonti hamima Borbor dan Pasaribu, salah satu klan atau marga di mana banyak marga Tabalhun atau yang diadop menjadi marga, menjadi anak, menjadi pupara. Bahkan mulai pupara yang kijang ini sudah terjadi di kami. Ya, dan walaupun itu tidak perlu kita bicarakan di sini. Nah, alani Onmara ada sebuah kepentingan di Poparani dalam tanda kutip yang memang mereka datangnya adalah dari adopsi atau neniain atau yang dibayang anak yang guna juli kan aku puktis di nama sihol di Zolma dapat nape dana kidalan mula makana terlantari buat duit mula ibayang anak konna ibayang gabi perkarijuna macamlah motivasinya karena memang mereka rindu dan butuh manusia sebanyak-banyaknya pada ketika itu, dan itu adalah suatu terlepas apalah motifnya mereka membuat dana konak kajol manahal yang dimasukkan ke dalam klannya yang kemudian pada suatu ketika dimargakan ada kuida suatu gerakan laten atau tersembunyi tetapi bisa terbaca. Mereka ini demi melegitimasi hadirion dan HP akan dikelani atau dimargai. Maka ketika tubuh sudah berdiri seolah-olah oke, ini kami
marga kami, Omma Torsanami, Omma Ceritanami, Omma Tarobonami, dengan seolah-olah sudah berdiri tubuh, seolah-olah nggak selesai sudi nak ingat. Padahal kalau kita mau jujur menelisik lebih jauh tidak demikian. Tetapi itu toh sebetulnya bagi saya pun tidak menolak boleh ada nama baik tubuh segala macam, tetapi sepanjang itu sudah dibangun di atas dasar nok selesai karena hal-hal yang major. Apa itu yang major itu tadi? Torsana, kisah dia keupunga, Tarobona nge-clear. Ya, semua orang butuh sebuah identitas yang baru mungkin ya, sebuah kebanggaan dengan dipajongjong monumen atau whatever lah. Tapi kalau boleh to challenge maju tuh habat tuh ha Kristenon, to challenge tuh Kristen ini di luar konteks sedikit ya. Sebetulnya tugu itu adalah lambang perlawanan terhadap Tuhan. Di mana itu peristiwa Nimrod itu jelas. Ini hanya sebagai tambahan aja Nimrod ya. Dan negabi dan menentang apa-apa, tapi di Bibelipe tugu itu bukan sesuatu tindakan yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan gara-gara membangun tugu lah dulu Nimrod dan kawan-kawan dicerai-beraikan manusia itu dengan berbagai-bagai bahasa supaya mereka tidak berhasil membangun menara Babel. Ini hanya sebagai ini aja bahwa tugu itu sebetulnya dari sisi dia tidak terlalu esensial. Alai bolo sonau Tarobo, aka torsa, aka HP akan hinabur ni aka upungi majunya dilului. Nanggo gari upung buruna peso di boto. Araw nakin idokon ambon na tuari nasuk na karindarian. Ada sada marga begitu bangga mengatakan nato tahamin. HP nanggo upung di buruna. Utekem may sukuri si gari upung buruna. Ano ni dokon dosa Dewi Kayangan. Bagaimana? Mengatakan sudah tahu tapi gari upung buruna bisa Dewi Kayangan. So what? Lanjut Amor. Terima kasih kepada tulang Beduta. Nah, sebelum kepada tulang MC Manjuntak, lebih dulu saya tanyakan kepada seluruh penonton, apakah keberadaan tubuh itu sering menjadi simbol daripada persatuan atau justru menjadi simbol daripada perpecahan? Nah, silakan dijawab melalui komentar kepada penonton supaya penonton juga ikut terlibat dan aktif di dalam perdiskusian kita ini. Nah, silakan kepada tulang MC Manjuntak berikan pandangan tulang mengenai keberadaan tubuh daripada orang Batak. Oras, kalau itu sudah natutuloy CBS senior. Lain ini secara pemikiran pribadi itu ya. Tadi dikatakan tubuh itu adalah simbol identitas. Negatif suara tulang. Halo? Negatif suara tulang. Betul. Halo? Oke, coba silakan tulang. Iya, tadi kan dibilang tugu itu adalah suatu simbol identitas dalam suatu marga. Yang setahu saya, sebelum ada tugu, marga itu pun sudah diakui masyarakat Batak, adat Batak Toba, dan sudah diakui secara administrasi kepemerintahan. Artinya, tanpa ada tugu, di KTP kita, bahkan di identitas administrasi kita sudah diakui itu. Pemikiran saya, tugu ini hanyalah simbol suatu ucapan syukur kesuburan di dalam suatu marga. Tetapi apakah memang simbol suatu ucapan syukuran itu sudah memang sepantasnya? Molo adong dope akarya riak nasutuhe nasuture, apa sudah pantas? Contoh soal naknon itur di pajojok sada tugu yang go tabak ni opung sada margai opung ni margai nama muka margai dang dope jongjong. Kira-kira sumando molo menurut pemahamanku tidak, karena tugu ini adalah sebatas monumen, simbol. Siapa yang disimbolkan di situ? Bukan secara objektif si marga itu, tetapi
marga aja, tapi bukan opung yang membawa marga itu. Molo opung yang membawa marga secara fisiknya, dia ada di tambak, bukan di tugu. Alana na huboto, di tambak dona selalu adong akasarik-saring. Disitulah dia, bukan di tugu. Jadi pemahaman saya bahwa tugu itu adalah suatu produk yang modernisasi zaman sekarang, yang menunjukkan kepada publik, ini loh keberadaan kami secara fisik. Tugu ini kan menunjukkan secara fisik kepada masyarakat luas. Itu pemahaman saya. Terima kasih satu tanggapan. Mulai teman. Oke, terima kasih kepada Tulang M Simanjuntak. Nah, di sini tadi kita sudah ada 2 sesi pertanyaan dan ada sebelum ke Tulang Basiha 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tadi yang kita mintai pertanyaan dan pandangan. Dari 5 pernyataan dan pertanyaan itu diberikan ruang dan waktu untuk saling menyanggah daripada setiap pendapat dan argumentasi yang diberikan oleh peserta yang di room ini. Silakan dimulai dari Tulang BS. Sebentar, Lai Gurjen. Jadi gini, jangan biarkan narasumber saling berdebat. Artinya, apa-apa yang sudah menjadi dasar pembicaraan ini harusnya dikuasai oleh host. Jangan nanti ada lagi narasi seperti yang tadi itu. Kita bicara leluhur, tapi kita bicara lahir di Bali, meninggal di Jakarta. Jangan begitu dong. Kita harus pahami bersama-sama bahwasanya leluhur kita itu tahu leluhurnya di mana dikuburkan, dia mengenal leluhurnya. Itu dulu harus kita samakan. Jangan biarkan narasi-narasi seperti itu jadi perdebatan, keributan di antara narasumber. Host sebagai host harusnya menguasai juga topik ini. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa berbicara tentang tugu, berbicara tentang kesatuan daripada marga berarti berbicara tentang akar daripada leluhur itu sendiri. Nah, kalau ada tadi yang lahir maksud saya gini Gurjen, saat ada narasi memang yang tidak tepat atas apa yang kau ketahui, potong, luruskan supaya tidak jadi perdebatan di antara narasumber. Ataukah Gurjen sendiri hanya mempertontonkan perdebatan-perdebatan kosong? Tengahi dong. Itu hindari, itu caranya, itu gunanya host. Kalau enggak ya kami aja, nggak perlu host. Iya, makanya justru Saya dulu. Masa saya nggak diberikan kesempatan dulu? Oke. On cam atau Amang Basiha? On cam, masa semut lembaga. Iya. Jadi kunarong do gunana host dong, unang gabi dibiarkan berdebat dengan narasi kosong. Soalnya itu tuh. Asa dong kunana menolakkan. Setengah orang dengar Mas Jo. Baru mesti jangan orang narasi kosong di sana. Masa narasi kosong karena berisi di sana. Iya narasi kosong lah, meninggal di Samosir, lahir di Samosir, meninggal di Jakarta. Apa itu? Mana ada itu? Kalau Anda bicara mati, kalau berarti Anda harus bicara lahir. Nah, iya, Makam itu berarti kematian. Begitu. Berarti dikubur. Kita bicara leluhur. Bisa lahir di Bali, meninggal di Amerika, maka makamnya di Amerika. Konteksnya menjadi persatuan. Oke, kita pahami akan hal itu, tetapi konteks yang kita bicarakan itu leluhur awal. Sosok ngegas saja lah Mang Bes ini. Oke, yang kita bicarakan tadi itu leluhur daripada awal daripada sebuah marga itu. Nah, kalau sudah berbicara leluhur awal daripada sebuah marga itu, berarti itu berbicara tentang akar daripada huta itu sendiri. Nah, kita fokus ke sana. Silakan kepada Tulang Basiha Situmorang, berikan pandangan Tulang mengenai keberadaan tugu di orang Batak itu sendiri. Silakan. Oke. Horas ya kak na tua nong perjulu di room. Yang pertama, tugu biar langsung mengerucut. Pemahaman saya, tugu yang saya tahu ya, itu adalah simbol persatuan. Didirikan suatu tugu itu adalah simbol persatuan yang menandakan kemegahan dan keagungan suatu peparan dari satu marga.
Jadi di sana kan ada tugu yang dibentuk menjadi simbol persatuan. Saya kembali ke tujuannya, simbol persatuan. Artinya persatuan itu bisa terwujud ketika seluruh keturunan dari pemilik tugu itu menolopi, tidak ada perbedaan atau pertentangan ketika membentuk satu tugu. Pertentangan itu bisa terjadi mengenai silsilah atau tarombo. Kemudian tempat, latar belakangnya. Jadi ketika tugu dibentuk tetapi silsilah belum disepakati, belum semua keturunannya menyepakati, maka tugu tersebut menjadi sumber perpecahan. Jadi ketika tugu dibentuk, di sana awalnya tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada makam. Yang anehnya ada klaim bahwa di tugu itu adalah makam. Oke, kalau seluruh keturunannya meyakini itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika dirunut lagi ke generasi kedua, ke generasi ketiga, apakah tahu makamnya? Menjadi pertanyaan besar. Sungguh aneh. Permulaan marga tersebut yang dimaksud di tugu yang dituliskan tahu makamnya, tetapi generasi kedua, ketiga tidak tahu makamnya di mana. Itu sudah menjadi terbantahkan. Jadi ketika tugu dibentuk tadi menjadi sumber pemersatu, terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari, maka tugu tersebut menjadi awal dari pergutu-gutuan di marga yang dimaksud. Kita boleh lihat sejarah berdirinya tugu. Di sana yang saya pahami belum harus dituliskan di belakangan hari, harus dituliskan istrinya berapa. Sebenarnya kan pemaknaan tugu tersebut tadi sudah bergeser menjadi tambak. Pemaknaan tadi sudah bergeser menjadi tambak. Artinya harus tahu istrinya berapa. Dan ini menjadi sumber perdebatan yang tidak habis-habisnya di orang Batak sekarang mengenai istrinya. Dan klaim-klaim itu terjadi silang pendapat di antara keturunannya. Boleh kita lihat apa yang terjadi di beberapa marga, tanpa menyebut kita marga A, marga B, atau marga C. Tapi boleh kita lihatlah di media sosial ini, di cetak ini sering dibicarakan mengenai hakikat di tugu yang dimaksud harus dituliskan istrinya. Sementara hakikat pertama mendirikan tugu bukan begitu. Kalau sudah begitu kan itu udah bergeser dari fungsi tugu tadi sebagai satu kemegahan, satu simbol keagungan dari marga yang dimaksud bergeser menjadi sumber sejarah keberadaan atau sejarah tutur yang dibentuk di marga yang dimaksud, karena harus mencantumkan nama istrinya atau tulangnya. Padahal hakikatnya bukan begitu. Jadi inilah entah fenomena apa, keberadaan tugu itu sekarang menjadi mengarah ke tambak. Tambak memang harus dituliskan. Omma tambak ni opo adui. Opung baru on.
misalkan adong dua inak tanah, itu adalah tambak. Jelas makamnya, jelas tulang belulangnya. Tugu yang kita maksud. Sangat aneh ya, sangat aneh. Harus begitu bergeser nilainya. Itu pemahaman saya. Kalau ada yang berbeda di antara kita room ini, ayo kita diskusikan. Tujuan awal pembentukan tugu itu apa? Alem mulu, tabak do, imana patu pahon batu, tabak na tibbo batu napir, ima nalaho. Panuratan ni ima opuna ima na binuan na ipanakok pu betul na berkani ima tebak alay tabereng fenomenaon sangat bergeser boleh kita lihatlah istirino pun permulaan marga kita tahu, tetapi generasi ke-4 ke-5 tahu kita pemburu kita baru apa. Jujur aja kita masing-masing marga ini sangat sering kita berdebat di situ. Coba yang paling dekat dengan kita lah, dengan kita, yaitu generasi ke-5 ke-6 dari pemburu kita. Banyak juga yang nggak tahu. 5, 6, 7, 8 sering kita tidak tahu opung baru kita baru apa, kemudian dikuburkan di mana. Tetapi opung pertama kita, bonaurat kita tahu kita sangat luar biasa dong memang. Ahni halak batakon pergeseran naik. Jadi naik kuruk di sini. Kita letakkan tugu itu sebagai satu simbol persatuan yang menjadi keagungan dari pinopar marga yang bukan bergeser menjadi sebuah mengarah ke tambak atau kubur. Soalnya mah host melate. Oke, terima kasih kepada Tulang Basi Situmorang, tap-tap layar kepada penonton, dan juga room ini menyediakan jasa naik level ya, dan backup untuk akan harus dulu pengediam. Oke, artinya dari pandangan Tulang Basi Situmorang bahwa tubuh itu sudah bergeser menjadi seolah-olah menjadi makam, kira-kira begitu, yang seyogianya tubuh itu didirikan sebagai bentuk daripada persatuan daripada keturunannya. Nah, silakan kepada siapa tadi yang mau memberikan tanggapan. Silakan yang mengalir. Oke. Oke, silakan. Amang besi pangudu. Amang besi do be pangudu mi. Oh, oke, silakan kepada Tulang BS berikan tanggapan, baru setelah itu ke Tulang TP Duta. Tahu nggak cukup manusianya nggak cukup artinya panjang Joko Taroboy dong porlu daripada tuh asa elaborasi ada hubungannya itu no begitu nanti. Ang Majo alana molo tu amang tepero nak kaning alana arong nak kan narasi ni beliau orang dope hona tanggapan. Juru ditanggapan masotong baru ita beba na tutu yan nung musin narasi biribu na kaniru unang pagurak kun nung iba tipi duta narasi na haberang naman nanggapi iro masutu alana torna na kan tulang basi hajirang mo be tanggapi na kaning molo narasi ni tipi duta. Nah, paduhan yang TV nak kaning mengenai esensi. Tapi sebenarnya si awal naik kau nak kaning coba dengan hubungan secara sederhana. Esensi seseorang itu mampu berpikir ataupun esensi seseorang menjadi pintar, apakah ijazah? Jelas tidak. Legitimasi? Iya. Artinya mang, coba dong dengan menganalogi na mason yang paling sederhana yang gampang dipahami oleh orang. Esensi seseorang pintar bukanlah ijazah, legitimasi iya. Itu harus kita akui. Tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pendirian tugu, adanya sepakat atau tidak sepakat. Bahkan waktu 17 Agustus 1945, apakah semua masyarakat Republik Indonesia sudah sepakat untuk merdeka? Belum tentu. Akan tetapi, kemerdekaan itu langsung diproklamasikan.
kadang memang perjuangan suatu kelompok perlu juga hal seperti itu. Alanya hamang TV molo jolo pe memang ni si Soekarno do waktu iko jolo si pakak masyarakat Republik Indonesia untuk menyatakan. Interupsi, analoginya nggak apple to apple itu. Ya, ya tunggu ya. Oke, baik. Analoginya Ini harus kita yang ini, bicara. harus yang Iya, maksudnya TV yang TV tadi cocok ya analoginya Amang. kok nggak cocok. Tadi kan Kita Amang bukan benar berbicara sih. demokrasi Kenapa harus atau didirikan pilihan tubuh bernegara. sementara Kita masih ini ada berbicara kelompok itu yang tentang, masih tidak sepakat. Habatahon dan Habonaronna. Jadi biarpun 1000 mengatakan salah, satu orang menyatakan benar, yang satu orang itulah yang benar. Bukan ukurannya mayoritas minoritas sama. Oke. Jangan Tapi memang Mohon maaf ya. Saya sebenarnya tidak ada sampaikan mayoritas dan minoritas sebenarnya tadi. Tapi oke lah, terserah Amang. Oke. Ya saya tinggalkan itu. Kalau mungkin itu tidak masuk ke logika Amang ya. Bukan Menurut saya soal itu yang paling berapa sederhana. orang yang bersepakat dan tidak bersepakat, bukan itu. Oke, baik. Dan inti lalu pembicaraan. oke, baik. Di Tadi Amang di sampaikan dalam tentang Mangain. Sementara ada di marga Mangain ini itu. Oke. Saya juga sepakat di situ. Di marga kita memang ada Mangain. Kadang kita juga dalam berdiskusi ini, mohon maaf ya. Kadang sebenarnya bahkan dunia ini kita munafik sebenarnya dalam hal ini. Kenapa saya sampaikan munafik begini? Saya sebagai selaku orang Kristen ya. Dunia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Saya bantah itu. Ya kok di Alkitab juga Tuhan Yesus itu kan yaitu anak Allah. Tapi karena ayahnya si Yusuf orang Yahudi, maka dunia mengklaim bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Tidak ada yang bantah di situ. Yang pertama. Yang kedua, semua dunia mengakui matahari terbit, matahari terbenam, matahari bisa. Kapan sih matahari pernah terbit? Matahari diam, bumi yang berputar. Saya mau menyampaikan seperti ini, Amang, di TV. Saya sebenarnya bukan membantah apa yang dinarasikan Amang. Tapi saya mencoba membuka bagaimana, saya mencoba ruang berpikir kita dalam hal kelompok untuk mempersatukan, walaupun masih ada unek-unek, masih ada perbedaan-perbedaan yang lain-lainnya. Akan tetapi juga kita sepakat kok matahari terbit, matahari besar, padahal matahari nggak pernah terbit, kok dia diam? Kenapa itu nggak pernah kita bahas? Lalu kita fokus contoh yang seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa penggurunya, siapa ininya. Nah, Amang Basia tadi sudah menyampaikan, kalaulah kita mendirikan, membangun tabak, itu sah-sah saja. Harus ada di situ opung ini, strip baru ini. Kita bicara tugu, bicara identitas. Sebentar, saya ikan dulu. Tubuh itu bukan identitas sepertinya. Harus kita akui dulu atau kita pahamin bahwa yang menjadi identitas daripada setiap orang-orang Batak itu ya marga, dan marga itu adalah tarombonya. Dan Oke, baik, Mang Hos, langsung saya jawab. Saya juga tidak sampaikan bahwa tubuh itu sepenuhnya menjadi identitas, tetapi salah satu identitas. Sama dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, KTP harus ada nama, marga, ada alamat, ada tempat tanggal lahir. Tetapi dari sekian itu penjelasan itu adalah identitas. Artinya bukan hanya nama identitas, bukan hanya tempat tanggal lahir, bukan hanya alamat, tetapi tubuh salah satu. Bukan sepenuhnya. Saya coba, tapi saya tidak tahu. Mungkin maaf ya, saya coba ambil Manurung. Marga Manurung opung dia idia hutatta. Itu identitasnya. Takai suku ni dia itu gutta. Ini adalah salah satu contoh yang paling konkret. Tapi boleh disampaikan pandangan-pandangan yang lain. Apakah tugu menjadi sebuah alat pengenalan identitas daripada setiap orang Batak dalam membentuk relasinya? Silakan kepada yang lain. Ya, sebelum ditanggapi kawan-kawan ya, hanya sedikit yang mau saya sampaikan dan juga kepada penonton. Saya juga ada baca tippingannya. Tugu bukan identitas, itulah salahnya jika tugu. Oke, baik. Saya mau ingin melihat tippingan-tippingan marga-marga yang sudah memiliki tugu,
yang sudah mendirikan Tugu lalu bertepingan bahwa Tugu bukan identitas. Ayo silahkan, kasih marganya, silahkan taping. Sekian. Oke, mungkin saya tanggapi ya, sekalian nanti selamat dari Laibasia ya. Oke lah, terlepas kita tadi sepakat atau tidak sepakat bahwa Tugu bukanlah bagian dari Habatahon, tetapi memang sudah menjadi budaya Batak. Karena apa? Apa sih budaya? Budaya itu kan itu menjadi budaya ketika ini menjadi suatu tren atau kebiasaan, bahkan sudah berlangsung beberapa generasi di Habatahon. Maka tentu kita bisa mengatakan ini sudah malah menjadi bagian dari budaya, walaupun pada awalnya Habatahon tidaklah demikian. Oke. Nah, kalaupun dikatakan Tugu itu tadi bersepakat adalah salah satu bukti bersatunya satu klan, lalu mereka membuat suatu monumen sebagai penunjuk kepada dunia, ini loh kami. Tapi kalau pun demikian, Tugu itu kan berorientasi langsung kepada nama yang ada di Tugu itu, Siregar misalkan, atau Manurung. Lalu di mana letaknya Parupuan? Apakah kita bangsa Batak yang bukan menghargai seorang ibu Opung Boru kita? Kalau tadi dari Amang Basia mengatakan tidak terlalu penting, kalaupun tidak di Tugu itu tidak diketahui, tidak dituliskan nama istrinya Opung Borunya. Saya jadi meragukan, kita ini sebetulnya Merdelian Datolu enggak sih? HP di Merdelian Datului sudah terjadi ikan karena di faktor istri. Ay bodoh Merdelian Datolu duli-duli na sumanguli Merdelian Datolu, Mangnana Marbaju Merdelian Datolu. Tentu Dalian Datolu adalah lahir sebagai akibat dari Namar Pomparan. Lalu apakah kita bangsa Batak ini bukan bangsa yang menghargai Aka Opung Boruta? So sad. Ini betul-betul sungguh menyedihkan ini. Mulu ada Aka yang mengaku Habatahon, penggiat-penggiat Habatahon, tetapi di satu sisi tidak menunjukkan rasa hormat dan takzim kepada yang melahirkan mereka. Bahkan kalau di Yahudi, di Israel, seseorang itu baru sah dinyatakan orang Yahudi kalau istrinya yang melahirkan dia orang Yahudi. Walaupun bapaknya orang Batak, dia sah menjadi orang Yahudi. Tapi walaupun bapaknya orang Yahudi, kalau mamanya Boru Batak, itu nggak diterima menjadi bangsa Yahudi. Lah kita ini aneh. Apakah bangsa Batak ini bukan bangsa yang menghargai Parsoduk Bolo, Opung Boruta, Inungta? Ini menjadi agak miris saya mendengar. Kalau memang Tugu dikonsepkan sedemikian, menjadi semakin nyata bahwa Tugu ini akhirnya bukan membawa suatu pendamaian, bukan membawa suatu kebanggaan, atau menjadi suatu kebanggaan bagi Habatahon. Kalau memang demikian halnya, melihat host. Oke, harusnya sejak awal ada baiknya kepada semua narasumber yang ada di atas atau yang berbicara membantah statement awal saya yang menyatakan bahwa Tugu adalah produk Batak elit, yang seyogianya Tugu tidak pernah diketahui dalam struktur adat Batak itu sendiri. Yang mereka ketahui adalah tambak makam atau batu napir. Nah, kira-kira begitu tadi. Nah, harusnya itu dibantah, dan kalau itu sudah dibantah, maka kita akan tahu sejak kapan awal mulanya keberadaan Tugu ini. Silakan kepada Tulang Basia Situmorang. Begini, Horas Palete. Begini, kalau kita sudah berkonsep harus tercantum nama istrinya. Itu sudah bukan Tugu lagi. Itu sudah jelas-jelas tambak. Artinya di sana sudah harus lengkap si Dalihan Datolu. Sementara konsep Tugu kan bukan begitu. Konsep Tugu itu adalah, saya bilang tadi,
suatu simbol persatuan keagungan dari marga yang dimaksud, bukan menjadi tambak. Setabi ai agung dope guarna ape dang dihargai istrinya bahkan dang dicatat Ya, kalau begitu ya, alasannya. tambahlah dibikin. Apapun alasannya ya, masih bisa kita katakan itu agung. Kalau Dari begitu ya, kemanusiaan aja, konsepnya dari bukan tugu, kemanusiaan Mang. universal. Contoh ya, kita ambil keberadaan tugu itu di kita itu di atas tahun 1940 ke atas. Itu tugu siapa yang ada di bawah 1940-an? Ada yang gue tembak gudang. Nah, debat ulang hata agungi nanti. Itu kan keberadaan di tugu itu tuh, Mang. Apakah kita membentuk tugu atau membentuk tambak? Asal nang bias kita nama kata yon. Kalau kita membentuk tambak, ya harus itu, Amang. Nah, jadi kalau tugu masih dapat dikatakan itu agung. Iya, makanya tadi aku bilang, saya sepakat dengan statement yang disampaikan oleh Tulang Basia, bahwa tugu itu berbicara tentang koparan, bukan leluhur. Sampai di sana kita harus Jadi sepakat. coba Silakan kepada yang saya tahu saya Tulang MC Manjuntang. tugu itu adalah simbol satu marga. Somangoli dope amat tai nunga marga mana? Itu pemahaman saya. Somangoli dope mana margana nunga ada. Jadi kutulopi mahatani amang si tumorang. Toho matutuni ne mulo di bando ditugina gabe marga sianu mangalak burumi sianu. Marburon. Berarti kan jadi hampir sama dengan tambak. Kan pemahamanku tambak itu tugu itu adalah simbol fisik dari marga itu. Siapa yang berperan di situ? Ya mungkin sebatas tulang dia. Marga apa, boru apa yang melahirkan si anak tersebut yang Semakin panjang itu nanti, kalau ditulis borunya, berarti hula-hulanya, tulangnya marga apa? betul. Alay ta batasi maju diri ta nama betugu dohi ta manang nama betabak. Baru nama betabak dohi ta, ya sepakat saya apa yang dikatakan namang tebeduta. Kalau tidak dijalankan begitu bukan tambak itu namanya. Alay tugu dotong, kabereng sejarah berdiri na tugui mengacuh dia do. Suatu tugu itu adalah suatu kemegahan, keberadaan marga yang dimaksud di tanah leluhurnya, bukan menjadi tarobonya. Eksistensi ini marga itu dong. Tetapi Jo, kemegahan ya, kita ku catat dulu kata kemegahan. Di mana letak megahnya? Apa yang ibotor gor istrina? Di mana letak kemegahannya? Jadi jangan asal disebut ama. Hati-hati dengan diksi-diksi yang kita gunakan ya, karena kemegahan itu sesuatu yang megah, hampir sempurna, almost perfect, ditinjau dari sudut manapun, baru dapat dikatakan megah. Jadi unang asal gampang-gampang kita membayar narasi. Oke, biar lebih jelas hati. Jadi, gimana kena udok nih? Apakah kita membentuk tugu atau membentuk tembak? Mulut tembak amang mega benar yang amang maksud tadi harus jelas di situ dalihan datolo beserta sial-sialnya, karena memang harus diadati hutulangna tuhula-hulana doa kapinoparna tugu dang songonia mang. Jadi tugu awal lah, tabereng dah. Di tahu sedia memulai yang tugu. Boleh habis pinopar ni lotong tugu ni tugas sila agak perjulu. Di tahun 1970-an namanya. Jadi nenek kulo di si amang tepi duta, kita letakkan dulu fungsinya tugu itu apa.
Melalui surat todo di si GB berbentuk oleh hudokon di hari perpudion belakangan hari ini sudah berubah maknanya mengarah ke tambak. Jadi marga sonari selalu berusaha ipazongjong tuhuna berusaha memargai asa adong margani persuduk ni bolon ni ditugui. Mulu diboto sangat luar biasa. Suku-sukunna itu dia tahu. Katakanlah tahu benar percis. Dia tahu itu. Tetapi generasi kelima, keenam, ketujuh dari yang tertulis di tugu tadi. Ayo kita jujur. Tahukah buru apa dialap? Di mana makamnya? Isino detong pendapat nai amang tipe duta benda gawe hudokon dengan membentuk tugu doh hita mang na membentuk tabak membentuk tabak doh hita ya silahkan saja, jujur aja kita generasi kelima dari marga kita dari persediaan itu saya yakin banyak kita nggak tahu berapa di alam 5, 6, 7, 8